Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas inverse matrix. Inverse matrix A adalah A inverse, jadi kita tuliskan dengan notasi seperti ini, A inverse dengan A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Dan A merupakan matriks bujur sangkar. Jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular. Sedangkan jika A tidak mempunyai inverse, maka A disebut matriks yang singular. Nah, matriks identitas itu yang mana? Matriks identitas sudah kita pelajari sebelumnya adalah matriks yang diagonal utamanya 1. Selain diagonal utama, isinya 0. Kita masuk ke inverse matrix untuk matriks ordo 2. Jika A isinya AB di baris pertama dan CD di baris kedua, maka A inverse kita tuliskan sama dengan 1 dibagi determinan, ya. Determinan dari matriks A, yakni AD dikurang BC, ini adalah determinan, dikalikan dengan kita tukarkan A dengan D, kemudian kita kali negatif untuk B dan C. Sebagai contoh, misalnya kita punya matriks P, 2 negatif 1 di baris pertama, 3, 5 di baris kedua, maka P inverse kita tuliskan sama dengan 1 dibagi dengan determinan dari P. Determinan dari P adalah 2 dikali 5, 10, dikurang negatif 1 kali 3, negatif 3. Dikalikan dengan, kita tukarkan 2 dengan 5, menjadi 5, 2. Kemudian yang ini kita kali negatif 1 dikali negatif positif 1, 3 dikali negatif menjadi negatif 3. Dengan menambahkan negatifnya, ya. Kemudian kita selesaikan, 1 dibagi 10 ditambah 3 jadi 1/13. Perkalian skalar 1/13 artinya kita kalikan setiap elemen dengan 1/13, jadinya 5/13, 1/13, negatif 3/13, dan 2/13. Ini untuk matriks yang ordo 2. Jadi rumus mencari adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A, yakni kita tukarkan ini, D dengan A ditukarkan, kemudian B dan C dikalikan dengan negatif. Untuk yang ordo lebih dari 2, kita akan menggunakan rumus A inverse sama dengan A join matriks A dibagi dengan determinan matriks A dengan syarat bahwa A-nya, determinan A tidak sama dengan 0. Di mana A join A ini sama dengan matriks kofaktor yang ditranspos. Pada materi mencari determinan dengan menggunakan metode ekspansi, saya sudah menjelaskan tentang kofaktor. Jadi kita cari dulu matriks kofaktor, kemudian kita transpos, itu adalah A join A. Kofaktor adalah KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali minor IJ. Ya, minor IJ adalah minor dari elemen atau entry AIJ, yaitu nilai determinan dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sudah saya bahas di video saya yang menghitung determinan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kita akan melihat lebih lanjut untuk menentukan inverse matrix, di mana matriks ini yang ordonya lebih dari 2, yakni misalnya matriks ordo 3x3 atau matriks ordo 3. Langkah-langkahnya adalah dengan menentukan nilai determinan A, yakni determinan A seperti ini notasinya. Kemudian yang kedua, bentuklah matriks K yang merupakan kofaktor dari elemen-elemen A. Setelah kita membentuk matriks kofaktor, kita menuliskan transpose dari K atau yang ditulis dengan K transpose untuk memperoleh A join A. Jadi K transpose ini sama dengan A join matriks A. Bagilah setiap elemen pada K transpose dengan determinan A, jadi K transpose dibagi dengan determinan A. Matriks yang dihasilkan ialah inverse dari matriks A. Jadi ini adalah A inverse. Kita menggunakan notasi seperti ini, A inverse sama dengan K transpose dibagi dengan determinan A. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki langkah pertama adalah menentukan determinan A. Determinan A ini sama dengan
kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor yang misalnya baris ketiga ya, baris ketiga karena memuat 0 di sini. Ingat tandanya plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi ini 1, entry yang ini 1. Setelah kita mencoret baris ketiga kolom pertama, jadi yang tersisa adalah 3, 5, 1, 6. Kemudian kita kurang, karena di sini minus ya, jadi kurang 4 kali determinan dari setelah kita mencoret minus 4 ini, berarti di baris ketiga kolom kedua kita coret, yang tersisa adalah 25, 46. Kemudian karena di sini 0, boleh tidak perlu kita tulis lagi karena 0 dikali berapapun kan 0, jadi cukup ini saja. 1 dikali dalam kurung, ini kita kali silang mencari determinan, 3 kali 6 18 dikurang 5 kali 1 5 dikurang 4 kali dalam kurung 2 dikali 6 12 dikurang 5 kali 4 20, sehingga kita peroleh determinan A sama dengan 1 dikali 18 kurang 5 13 dikurang 4 dikali minus 8 sama dengan 13 ditambah 32 sama dengan 45. Determinan A sama dengan 45. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menentukan matriks kofaktor dari elemen-elemen A. Kita cari kofaktornya. Untuk menentukan matriks kofaktor, kita akan menggunakan cara seperti di video sebelumnya. Kita lihat dulu untuk C11. C11 adalah kofaktor untuk entry A11, yakni entry yang terletak pada baris pertama kolom pertama, yakni 2. Kita perhatikan tandanya ya, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. C11 adalah determinan atau minor ketika kita mencoret baris pertama kolom pertama. Yang tersisa adalah 1640. Determinannya ini 1 kali 00 dikurang 24 ya, 64 24 berarti minus 24. Selanjutnya C12, tandanya minus ya, ini minus. Yang dicoret adalah baris pertama kolom kedua. Yang tersisa 4610. Determinannya 4 dikali 00, 0 dikurang 6 minus 6 sama dengan positif 6. Kemudian C13, tandanya plus, ini yang dicoret baris pertama kolom ketiga. Yang tersisa 4114 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kurang 1 15. Kita pindah untuk baris kedua C21, yang ini tandanya minus. Setelah mencoret baris kedua kolom pertama, yang tersisa adalah 3540. Jadi kalau kita coret baris kedua kolom pertama, yang tersisa 3540 sama dengan 3 kali 00, 0 dikurang 20 minus 20, jadi minus 20 sama dengan positif 20. C22, tandanya plus yang ini, sama dengan minor setelah kita mencoret baris kedua kolom kedua, yang tersisa 2510. Kita kali silang, 2 dikali 0, 0 dikurang 5 minus 5. Kemudian C23, ini tandanya minus. Determinan setelah mencoret baris kedua kolom ketiga, yang tersisa 2314 sama dengan minus dalam kurung 2 dikali 4 8, 8 dikurang 3 5 ya, 8 kurang 3 5, jadi ini sama dengan minus 5. Kita pindah ke baris ketiga, tandanya positif. C31 sama dengan minor atau determinan dari setelah mencoret baris ketiga kolom pertama, yang tersisa 3516 sama dengan 3 kali 6 18, 18 dikurang 5 13. C32 determinan
setelah kita mencoret baris ketiga kolom kedua. Yang tersisa 2, 5, 4, 6. C32 ini tandanya negatif, sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 6 12 dikurang 5 kali 4 20. Ini minus 8 dikali minus berarti positif 8. C33 yang ini positif. Setelah mencoret baris ketiga yang tersisa 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1 kita kali silang. 2 kali 1 2 dikurang 12 sama dengan minus 10. Dengan demikian kita sudah mendapatkan matriks kofaktor yang isinya mulai dari baris pertama kita isi dengan negatif 24, 6, 15. Di baris kedua 20, min 5, min 5. Baris ketiga 13, 8, min 10. Di langkah ketiga kita menuliskan transpos dari matriks kofaktor ini. Transpos dari matriks K yakni K transpos sama dengan, untuk transpos ingat caranya adalah dengan mengubah baris menjadi kolom. Baris pertama kita jadikan kolom pertama. Baris kedua kita jadikan kolom kedua. Baris ketiga kita jadikan kolom ketiga seperti ini. Dan di langkah yang terakhir kita akan mendapatkan A inverse. A inverse adalah adjoint matriks A dibagi dengan determinan A. Yang tidak lain, adjoint ini adalah K transpose itu sendiri. Ya, K transpose itu adalah adjoint A. Jadi setiap elemen dari matriks K dibagi dengan determinan A. Determinan A tadi kita sudah peroleh 45. Jadi setiap elemen kita bagi 45, atau kita bisa tulis 1/45 dalam kurung negatif 24, 20 ya elemen dari matriks K transpose. Atau boleh juga kita tulis min 24/45, 20/45, 13/45, 6/45, min 5/45, 8/45, 15/45, min 5/45, dan min 10/45. Ini adalah A inverse. Cara untuk menentukan A inverse ini berlaku untuk semua matriks yang lebih dari ordo 2. Jadi bukan hanya untuk ordo 3x3, tapi lebih dari itu juga bisa. Misalnya ordo 4x4, ordo 5x5, dan seterusnya. Untuk matriks yang ordonya lebih dari 2x2. Maka kita dapat menentukan A inverse dari matriks yang ordonya lebih dari 2 dengan menggunakan rumus A inverse sama dengan K transpose dibagi dengan determinan matriks A. Baiklah, demikian video untuk inverse matriks yang sudah saya jelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.